Murainya kenapa putih nih Om? Oke. Cuy, Ya, putih-putih gitu ih. Kalau ada orang yang tidak dikenal, dia akan Merasa terancam. mendingan dibunuh sama dia, albinonya nih. Tuh lagi di atas tuh. Masya Allah. Jarang ada yang sampai panjangnya sampai 30 lebih. biasa kan 20. Betul. Ini sampai 33, 34. wow. Ini betina, warnanya juga beda. Bisa Iya. dilihat nih. Warnanya juga beda kan? Assalamualaikum guys. Masih di CTR Bird Farm. Ini luar biasa guru saya. Nih sebentar. Om Satu ini kan lebih banget berbagi ilmu nih. Bentar, saya jadi tiba-tiba penasaran kenapa dari gantungan itu tuh tiba-tiba pakai piring. Nah, ini yang lumayan detail pertanyaannya nih. Jadi gini, saya sampaikan ya. Ini karena rumah kayu, kadang-kadang ada tikus nakal. Nah, tikus itu akan takut ketika piring ini di atasnya ada oli, licin. Kenapa? Oh, dipakein oli. Nah, itu yang... Jadi sebetulnya ini sederhana tapi sangat membantu untuk kita Om. Oke. Karena dia akan turun ke sini, takut karena licin dia tidak sampai ke sini. Jadi paling nyebelin, kesel banget guys kalau kita pelihara burung ya, apalagi di kurungan seperti ini udah di eman-eman gitu. Pagi-pagi mati dimakan Pagi-pagi tikus. mati, tinggal badannya udah ada yang hilang gitu. Jadi tikus itu suka jalan ke sini ya, Betul, bisa ke sini masuk. Oh, jadi pakai piring gitu Piring supaya atasnya dikasih oli sama pelicin. Itu cara sederhana tapi alhamdulillah bisa berhasil dengan baik. Itu tahu dari mana? Ngarang. Kan dari kampung, seorang kampung mah banyak pengalaman. Orang kampung keliling dunia terus balik lagi ke sini. Astagfirullahaladzim, ini orang-orang seperti ini nih luar biasa. Jadi sebentar. Ya. Murainya kenapa putih nih Om? Oke. Cuy, putih-putih gitu ih. Ini jelek banget Om. Ini jelek tapi langka Om. Jadi burung ini jelek tapi langka. Ini Canda Om, canda. nggak apa-apa, ini sayang posisinya jadi karena mabung Lagi jadi mabung ya. lagi rontok dia. Ini jenisnya pai atau blorok. pahit blorok guys. Pahit blorok. Jadi ini ada putih-putih tapi matanya hitam. Jadi dia masuk kategori blorok. Iya betul. Kalau yang albino merah, super merah itu albino. Wow. Jadi beda nanti kita Ini jarang banget loh. Jarang seperti ini, jarang Om. Ini ada sepasang agak gizi biar nggak terlalu karena dia stres karena Kasihan. Ini kategori blorok Om. Jadi ada yang kalau putih matanya benar-benar merah kalau Ya, ini blorok. Blorok. Oh, tapi pasti kalau yang albino mah nggak ada kali, mulai batu. Ada di sini albino itu menarik. Anakannya dari bapak dan ibu hitam. Hah? Jadi apa namanya? Head albino. Nggak kelihatan Om. Bapaknya itu murai biasa aja. Tiba-tiba lahir putih. Tapi bisa menghasilkan anak putih. Kamu punya? Bisa. Ada di kandang. Ada indukan 1, ada 4, jadi 5. Ada 5. Apaan? 5 pasang. Albino. Split. 5 pasang split yang bisa menghasilkan anak albino. Tapi yang albino asli juga ada di kandang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada berapa albino di sini? Jadi tujuannya gini Om, albino itu kan masih lokal. Iya. Jadi saya kawinkan dengan ekor panjang. Nanti sasarannya adalah putih, Ekornya panjang. Jadi si albino ini belum ekor panjang? Belum, masih Indonesia. Saya baru ngawinkan F1-nya ketemu ekor panjang tapi masih hitam. Ke depan targetnya ekor panjang tapi putih. Albinonya jantan betina? Betina. Betina. Oh ya, kalau jantan aja itu akan lebih jauh lebih bagus. Lebih bagus lagi. Jadi itu sangat langka. Boleh nggak sih kita lihat? Boleh kita lihat. Nggak nawar kok itu mah, nggak nawar. Kita lihat nanti boleh. Lihat doang kok, sumpah guys, nggak akan nawar guys. Yuk. Oke. Maaf kalau untuk albino kita bisa melihat nggak terlalu dekat karena dia beberapa burung lagi ngerem. Jadi murai itu Om kalau ada lagi yang ngeram
orang atau yang tidak biasa di kandang mohon tidak datang, karena kalau ada anakannya akan dipatok Om, akan dibunuh. Serius. Itu yang sebagai peternak kita harus paham, murai ini lagi ngerem apa enggak. Kalau dia ngerem, ada orang datang baru Om, dia akan dipatok. Tar dulu, kan akun tadi aviari, balik lagi pokoknya aku nanya tuh buat aku pribadi ya. Betul. Itu kan luas, terus dia tuh sarangnya itu dari apa biasanya? Dari daun pucuk keringnya pohon cemara. Oke. Dari cemara itu kan ada pohon cemara ya. Nah, cemara jatuh kering toh. Ya. Itu di bawah sih dikeringkan dulu, kalau masih basah dikeringkan, nanti tabur aja Om. Nanti dia akan membawa air sendiri. Nah, tapi kalau secara alami pohon cemara di aviari itu ada, Lebih bagus. dia akan ngambil sendiri, Akan ngambil sendiri. di atas pohon. Dia bukan bisa ngambil di atas pohon, bisa ambil kering. Sarangnya di pohon atas. Dia akan ini. Kalau di aviari murai itu gini, kalau di hutan ada bambu Om. Bambu biasanya kalau roboh kan, lah dia akan masuk di sela-sela itu. Jadi murai itu bersarangnya biasanya di gowok. Kotak atau gowok. Oke. Kalau di hutan biasanya di bambu. Oke. Nah. Tapi bisa kita sediain juga. Bisa. Jadi bambu, Om tinggal ngelubangin aja atasnya. Ini bawah tutup, atas tutup. Nanti dia akan masuk sendiri. Kalau ada kayu kering roboh gitu, Lebih bagus. ada di kita. Kayu bagus ya. Oke. Ayo kita liatin albino. Sebentar. Ya. Tapi nanti kan kalau itu kan terganggu, dia bisa marah. Betul. Kalau di aviari saya dia lagi bertelur, ada orang-orang Nggak boleh juga. Sama. masa ditutup aviari? Kalau aviari terbuka, yang penting kita ya masuk harus pelan-pelan, nggak boleh bergerombol. Dan itu pasti untuk semua burung ya. Jadi kalau lagi hampir semua burung, tapi murai ini lebih murai, cucak rowo sama. Kalau ada orang yang tidak dikenal, dia akan apa ibaratnya merasa terancam, mendingan dibunuh sama dia. Saya 3 kali Om, yang Janoko 3 kali ada pembunuhan. Jadi salah satunya Om, saya ternak, saya bawa burung dari luar nih, burung lapangan, saya bawa ke sini, dia marah karena ada burung luar masuk, itu marah, itu dipukul mati. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu Om, saya 3 kali nih. Yang kedua ada tamu datang, ya biasa lah kan, mesti pengen lihat, dia merasa terancam, dibunuh. Siapanya? Si anaknya. Jadi murai itu sensitif sekali. Murai itu sangat sensitif sekali. Khususnya murai, berarti kita harus benar-benar nggak boleh. Misalnya orang keluar masuk bebas-bebas yang tidak kenal ya. Nggak boleh. Oke, jadi guys, dari sekarang kalau nanti murai gue lagi bertelur atau cucak rowo gue lagi bertelur, mohon maaf kalau kunjungannya dibatasi. Betul. Emang nggak buat umum juga sih, tapi semua tamu takut mengganggu produktivitas si burung sendiri. Termasuk sayanya juga. Kalau Om ada perawat, lebih baik perawat aja yang masuk, Om duduk aja melihatin. Karena kalau Om yang tidak biasa ngerawat masuk, sama juga. Iya deh. Bisa pakai baju perawat kok. Atas nama Ibu Murai gitu. Oke Boleh ya. Kita intip? Boleh, ayo. Intip jangan terlalu dekat guys. Ini spesial. ada spesial, ada yang balak nokta sabit sama albino Om. Kita ngintip dari depan kandang. Jalan? Boleh, aku tunjukin jalannya. Nokta sabit? Sabit. Oh, ini makanya dijagain ya? Ini yang albino, split albino semua ini Om. Nah, albino ini yang split albino guys, jadi membawa genetik albino. Tuh, bisa lihat Om, albinonya nih. Tuh lagi di atas tuh. Masya Allah. Tuh. Jadi bisa di zoom dari sini. Nah, ini lu baru beraksi. Nah, di zoom tuh. Nah, oh my God. Ini nanti mau saya jodohkan dengan ekor panjang Om. Belum berhasil? Mau. Belum. Amin. Ada anakannya Om, tak kasih tahu nih. Nih, kasih tahu. Anakannya panjang tapi masih hitam. Ini Om, ini. Oh, ini. Iya, ini anak albino Om. Tapi masih keluar hitam. Ini. Tapi dia bawa genetik albino. Dia kalau kawin lagi bisa mendapatkan putih. Iya, aduh ya Allah. Ini lagi ngerem Om sekarang Om. Itu di bawah tuh. Masya Allah. Lihat Om. Dia lagi ngerem. Jadi ini si Mbak Murai yang ini anak yang albino, tapi dia belum albino, masih hitam. Tapi dia sekarang sedang mengeram. Betul. Insya Allah keluar. Ya Allah. Kalau misal itu kasih tahu biar diliput ya, itu karena ini banget, langka banget. Bisa. Tapi saya pernah lihat, ini ngomongnya juga agak pelan-pelan guys. Pernah lihat pelan-pelan karena mengganggu dia. Betul. Boleh. Di IG orang Jogja, Mas Agung. Itu teman saya. Itu ada murai juga albino juga ya? Betul.
Itu teman dekat saya. Jadi dia punya albino, pernah beli dari Sumatera. Dia ada sepasang albino. Oke. Tapi dia juga belum diternak. Aduh, mudah-mudahan nih ketika jadi gini guys, kenapa albino itu biasanya lebih tinggi dari secara nilai ya, bukan rupiah ya, nilai. Ya. Secara nilai karena sangat jarang dan itu tidak bisa dibentuk dengan sendirinya, itu bawaan. Bawaan, betul. Dan ini guys, kalau di alamnya Ya. mungkin ada, tapi biasanya yang albino itu dihajar sama yang lain. Betul. Karena apa namanya? Corak warnanya juga Betul. mempengaruhi yang lain. Tidak bisa berkamuflase dengan alam. Jadi dia biasa dihajar. Jadi yang albino itu biasanya selamat di teman-teman penangkar. Betul sekali. Binatang apapun. Betul. Itu. Nah, ini albino ini jantan ini. Oh my God. Jadi ini semua nih, ini albino. Ini yang hitamnya ini bukan ini. Ini sapit Om. Ini nokta sapit Om. Masya Allah. Ini nokta sapit, nantinya ekornya ini sapit kayak tadi yang saya foto tadi. Oh. Ini lepas trotol ini. Itu lihat ya. Nah, Oke. Ini nih nokta sabit, nokta sabit. ini nokta sapit Om. Ini satu pasang nokta sapit. Ekornya karena gitu. Nanti ini karena masih F1, putihnya bukan putih full Om. Nanti F2-nya baru muncul putihnya itu cuma sedikit. Oh, itu namanya nokta sabit. Nokta sapit. Jadi di sini tuh ada empat genetik. Ekor panjang, albino, belorok, nokta sapit. Nah, jadi mengumpulkan materi seperti itu Iya, perlu waktu. kesabaran, perlu waktu, dan Nanti perlu kesempatan. Ada kenapa? Yang menarik Om, habis ini saya silakan Om memilih jambu madu Delhi. Itu jambu apa? Jambu madu Delhi atau kelapa kopior. Kita bisa metik kelapa kopior Om. Oke. Super kopior Om. Ini jadi murainya panen, buah-buahnya kita bisa metik. Oke. Dan ini biasanya dikasih kalau kita meminang salah satu Burungnya. koleksi sini. Jadi fasilitasnya adalah boleh baru ini. Oke. Jadi kan kalau si murai itu nanti di apiari itu mau ada lampu kan katanya. Oke. Mungkin malam-malam tuh kita tuh bingung, katanya ada yang ngomong harus pakai lampu temaram aja supaya kalau ada tikus itu si burungnya tahu lari. Tapi sisi lain aku maunya gelap supaya mereka istirahat. Oke. Itu kan pertanyaan lo. Ya, yang paling bener gini Om. Yang paling bener nggak usah kasih lampu. Nggak usah. Tapi dari luar remeng-remeng boleh. Jangan di dalam ada lampu. Karena kalau ada lampu, misalkan nih Indonesia kan suka nih kadang-kadang pemadaman PLN mati nih. Kalau biasa ada lampu tahu-tahu pemadaman, nanti burung stres dia nabrak kemana-mana jadi mati. Kaget. Jadi kayak saya nih Om, lampunya cuma dari sini, bukan mengarah ke sana, mengarah keluar. Itu di bawah taman tuh Om. Oke. Itu ada lampu. Jadi dia di dalam tidak ada lampu, cuman luarnya dikasih remang-remang. Nah, kalau saya kan aviari gitu, dikasih lampu remang-remang dari atas. Boleh, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu terang. Oh iya. Kalau terlalu terang, begitu PLN mati, turun lampu nih, misalkan ada konslet lah, turun, deket, burung akan kaget, dia akan terbang kemana-mana malah mati. Oke. Pokoknya kali ini, insya Allah kalau ada waktu, Om Catur harus datang ke rumah saya ya. Boleh, nanti Kasih saya datang masukan sana, dan lain-lain melihat ya. apa yang ini. Oke, guys. Ini Om, yang menarik lagi satu nih. Apa? Di Bogor atau Jakarta ini ya, Jakarta sudah ada beranjangan Om. Alhamdulillah saya itu ternak baru 2 bulan berhasil. Jangan apa? Burung itu yang tadi itu, Yang sangkatnya tinggi. itu burung langka di Indonesia Om. Jadi dia bunyi begini, pik. Jadi dia di tanah tapi bunyinya begini. Itu Burung tanah dia? Burung tanah. Oke, kita akan bahas burung beranjangan. Javanica. Javanica. Ya, Javanica. Dan ini Langka Om. sangat langka yang bisa menernakan. Betul. Dan Om bisa. Bisa, alhamdulillah bisa. Boleh pegang tangannya? Emang tangannya dingin guys. Kata orang ya, kalau tangan dingin tuh ya bisa beternak apapun ya. Ya, ini alhamdulillah 2 bulan alhamdulillah udah berhasil Om. Di Bogor ini belum pernah ada satupun yang berhasil sampai bisa punya anakan beranjangan. Alhamdulillah saya punya kandang khusus beranjangan yang bata merah ini Om. Itu di dalamnya ada 12 ruangan itu. Yang merah. Oke. Itu khusus untuk beranjangan. Itu langka juga burungnya Om. Oke. Guys. Dan harganya kalau murai ekor pendek ya Om, dulu 5 juta nih. Beranjangan dulu 5 juta, 5 tahun yang lalu nih. Sekarang murai itu turun katakanlah 1 juta. Beranjangan justru naik 15 juta. Harganya naik 3 kali. Karena Karena kelangkaannya.
karena sangat jarang untuk diternakan. Betul. Istilahnya tadi guys, emang murai batu sekarang udah 1 jutaan? Kalau yang ekor pendek, Oh, yang ekor pendek. jadi kalau 5 tahun yang lalu harganya 5 juta nih, sekarang jadi turun karena Iya, terlalu iya. banyak populasinya. Oh iya. Beda sama ekor panjang. Kalau ekor panjang justru Makin meningkat karena sulit. Jadi semakin sulit diproduksi tanda kutip, maka semakin naik harganya. Tapi semakin gampang diproduksi semakin turun harganya. betul. Makanya kalau Om mau ternak lebih baik mendingan nggak usah banyak-banyak, tapi mendingan ekor panjang aja sekalian. Karena secara komersial sangat bagus banget Om. Siap gerak, siap gerak. Ini albino yang Itu di mana? sudah jadi merah tadi. Sudah jadi hardtop. Masya Allah guys. Jangan-jangan ini beli sama Jogja itu? Enggak, ada Kalimantan. Mana lihat? Guys, ini ada burung. Ini punya Om. Iya. Kenapa dijual sih? Kan saya indukannya ada. Bener, ini. Jadi kemana-mana Om Catur ini naik burung. Naik murai albino karena ini ditukar hardtop. Betul. Yang kemarin baru aja terjadi Om, saya ditukar sama Land Rover. Sekarang Land Rovernya lagi di bengkel. Jadi ada temen punya Land Rover, ditukar sama Land Rover. Sekarang Land Rovernya lagi di bengkel. Nanti saya berkebun Om, menghasilkan wortel, terong, sayuran, naik Land Rover. Land Rovernya hasil jual burung. Hasil jual burung, tukar burung. Ya, gimana kok tukar, saya nge-MC seumur hidup ya, dan berbagai macam acara Om Catur ya, gratis, tapi saya nggak dibawa bercanda. Ya Om, ini sekarang saya ngomong bahasa Indonesia aja, tadi karena ngomong bahasa Mandarin kan. Toso Jen, berapa maaf, harga? Guys, maaf gue ngomong anjing ya. Maaf banget, padahal ini burung yang kita bicarakan. Ini Om. Itu harga yang mana? Satu ya, burung yang ekor panjang. Albino. Pase, bukan yang ekor panjang. Pase ini 80. Ipai 100. Sanse split 30. Ipai lagi ekor panjang. Jadi ekor panjang itu yang jantan rata-rata 75 sampai 100. Kalau yang betina ini yang jantan nih, pokoknya di atas. Tadi aku berapa sih? Aku takut salah. Ipai wuse, Ipai itu 100, wuse itu 50. 150. Terus satu pasang. Ini kan IG 100. Kalau yang betina ini Om, ini betina 40 sese sampai ada yang ini jantan nih, itu jantan. Ini wuse 50 itu betina. Lu bisa nggak ngurusnya lu? Nah, permintaannya Om sangat luar biasa banyak. Permintaannya luar biasa. Ini boleh masuk nih? Boleh nih. Luar biasa banyak, nggak apa-apa kalau ini sih nggak apa-apa karena masih langka, jadi ya mahal memang Om. Inbox Om, satu hari orang nanyain burung, permintaan burung Om, saya nggak nyukupin Om, permintaan burung tuh saya nggak nyukupin. Nah ini Om bisa lihat nih, yang belum saya baca aja nih. Gila guys. Om bisa lihat, pengen punya yang klewer Pak D, harga tertolak paling minim berapa yang ini, banyak sekali yang minta nih. Ini aku geser tuh. Maaf, ada Ridwan, ada itu. Ada Wawan, Eki. Kalau yang albino harga berapa Om? Pengen tahu harga terah ekor panjang sama albino Om. Setiap hari itu permintaan luar biasa banyak Om. Ini permintaan tentang burung ini lagi. Masalah. Emang dunia burung itu luar biasa guys. Ini luar biasa sekali. Luar biasa banyak sekali Om. Permintaan tuh hampir tiap hari. Oke, tapi kalau misal aku itu aman nggak sih Om dilepas di aviari luas itu? Sangat bagus. Kalau ekor panjang Om punya aviari, nanti waktu dia merayu si jantan Om, merayu si betina nih, sangat indah Om. Karena dia akan ngepling begini, ngerayu untuk cewek itu Om, ngajak berjumbu. Oke. Itu justru ini kenapa saya bikin menghadap begini juga sama kayak saya duduk di situ, nanti waktu dia ngelihat dia merayu Om, sore-sore gitu, dia biasa kawinnya sore. Jadi dia mating kawinnya tuh biasanya sore jam 5 sampai jam 6. Sampai tahu jadwal kawin guys. Oke. Sip lah pokoknya, saya mulai pusing guys, mulai bingung. Sudah kita akan lihat beranjangan ya. Oke.
gue lagi ada di atas mobil. Mobil ini dibeli, ditukar dengan albino murai batu. Nah ini, sekarang kita seperti yang gue janjikan, gue akan ngebahas tentang burung asli Indonesia ya. Ini burung asli Indonesia, Tapi sudah langka. Ini beranjangan javanica. Jadi beranjangan itu ada dua om, satunya parva kecil, ini besar javanica. ini burung tanah. Ini burung di tanah, jadi dia itu makan beranak pinak di tanah. Ini sudah. Istimewanya apa? Ini kalau bunyi sambil begini, Oh, sambil terbang. sambil terbang, di sambil tempat terbang itu. ya, sambil terbang. Ah. Ini burung ini sudah sangat langka om, di Indonesia sudah langka. Biasa ditemuinya tuh di pinggiran sungai atau di sawah, semak-semak. di sawah. Jadi kalau di Jawa dulu banyaknya di Banyuwangi ada, terus di daerah yang paling sekarang terkenal itu dari Sri Kayangan om, Jogja, Solo, Cirebon, daerah Biber itu masih ada, tapi sekarang udah langka. Oke. Ini nerakinya susah banget, karena ini sangat sensitif om. Jadi ngeliat orang dia terbang. Iya. Makanya nerak ini harus kandangnya benar-benar tertutup, ventilasi udara bagus, tapi nggak boleh orang keluar masuk. Dan Om berhasil. Alhamdulillah saya berhasil. Padahal baru berapa bulan? 2 bulan ternak sudah bisa anakan. Gila, hebat banget. Tadi itu om, nektar E-nya tadi loh. Salah satu rahasianya. Ini orang 1 tahun kadang-kadang nggak punya anakan om. 1 tahun ternak, sampai orang itu bosen. Sebentar, istimewanya bunyinya bagus emang. Bunyinya sangat bagus. Burung ini bisa menentukan semua jenis burung. Oh, dan setiap berbunyi sambil terbang. Sambil sayapnya begini. Sambil ngepek gini. Ini burung langka ini om. Ini harganya semakin mahal. Dulu berapaan emang? Dulu beli benih 10 juta. Beli Pasang. Satu ekor. Jadi satu pasang 20. Tapi punya anakan sekarang bisa jual sampai 10-15 juta. Insya Allah kalau mau produksi ya bisa balik modal. Ini bunyi apa sih itu? Oh, itu mah itu. Apa namanya? Kenari. Kenari sama cililin. Ini nunggu dia bunyi. Ini agak, kalau kita belum kenal dia agak susah om, harus sendiri, harus nanti dia bunyi. Dan ini tuh memang di alam itu memang di tanah. Di tanah. Ini burung ini di Indonesia sangat langka om sekarang. Sangat langka. Tuh, kenapa coba seperti itu guys? Karena alamnya sudah rusak ya. Sudah rusak, sudah kena obat-obatan, sudah rusak. Jadi di sawah-sawahnya pakai pestisida dan lain-lain. Betul. Akhirnya dia keracunan juga. Mati, betul. Mau matiin tikus, mati Betul. semuanya. Betul. Makanya bagusnya tuh pakai burung hantu aja. Betul. Bener kan? Betul. Burung hantu langsung dimakan. Iya. Gitu, jadi alam tuh udah seimbang, tapi ketika sudah ada bahan kimia mencampurinya ya udah merusak akan lingkungan. Iya. Betul. Gitu. Ya. Sumber Oke. pangannya juga susah. Mudah-mudahan beranjangan ini di Indonesia juga banyak peternak yang melestarikan. Amin. Sehingga anak cucu kita nanti masih bisa melihat beranjangan. Tuh, ini visi misinya nyambung sama saya Om. Betul. Benar. Jadi tidak sebatas hobi, tapi menyelamatkan beberapa jenis yang tiba-tiba langka. hilang di permukaan Indonesia. Permukaan Indonesia di alam Betul. sudah nggak ada. Ya. Ayo kita ternakan dan juga mudah-mudahan insya Allah pemerintah juga menghargai itu semuanya ya. Betul. Semoga pemerintah mensupport, mengasih pembinaan. Nah, kita ada komunitas, misalkan ada orang tidak tahu Facebook, tidak tahu YouTube, tidak tahu Instagram. Minimum kita bisa ngasih bantu untuk menjualkan juga. makanya sekali lagi ini Om ini menjadi wakil ketua dari Asosiasi Penangkar Burung dan Unggas Indonesia. Menjalin kawan menjaga alam. Betul. APBUI. Ini APBUI tadi itu Om, membina, ngasih share ilmu, knowledge ke para pemula. Kalau pemula misalkan orang-orang tua yang tidak tahu Facebook, tidak tahu dunia luar, minimum kita ngasih support, ayo kita tawarkan ke yang lain. Tapi ini ngobrolnya di mana? Maksudnya di... Kita ada dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Wow. Ini terdaftar di kementerian, jadi resmi. Ketuanya siapa Om? Ketuanya Om Supri. Om Supri. Saya wakil ketua. Oke, Jadi- Om Supri di mana rumahnya? Ada di Bogor. Oh, mudah-mudahan nanti Kita bisa silaturahmi. Bisa silaturahmi ya. Bisa Sana kita. atau diundang ke Aviari biar ngobrol-ngobrol Bisa, santai ngobrol aja. sambil ngopi. Sambil nambah wawasan untuk kita semuanya. Nah, Betul. ngomongin soal beranjangan, jantan betina sama ya? Warnanya sama. Ini harus DNA Om. Seperti makau. Ini harus DNA. Ini nggak bisa dilihat sekilas. Kalau mau gampang kayak ini Om.
Bisa dilihat nih, kalau kita agak minggir kan, dia gini kan. Iya. Sama jambulnya itu kalau kita tidak DNA. Jadi dia yang jambul, Om. Yang jantan. Yang jantan. Kalau itu pertama, kedua nanti kalau yang jantan dia suka nangkring di sini. Kalau betina suka di bawah. Oh. Itu ciri kedua. Kalau secara visual. Iya. Tapi yang paling bagus DNA. Nah, ini kelihatan nih. Jadi udah sayapnya begini nih, ini jantan. Oke. Tuh, bisa tahu seperti ini karena pengalaman. Karena pengalaman, betul. Nih mengenai beranjangan, kita lihat beranjangan ini dia. Oke guys, mudah-mudahan membuka inspirasi kita bahwa alam itu harus kita pertahankan kelestariannya. Itu bukan omong kosong karena banyak binatang-binatang bahkan tumbuhan juga musnah karena ego manusia. Kita melestarikan yang ada, Ya, justru betul. merusak yang ada. Makanya saya bikin aviari aja sekecil itu susah banget bikin ekosistemnya. Ya. Kita tinggal menjaga ekosistem yang sudah diberikan oleh Allah Yang Maha SWT yang Maha Betul. Kuasa. Ya. Oke, thank you Bapak. Terima kasih. Sama-sama, terima Sukses. kasih. Oke. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum.